Baik, mari kita mulai persamaan eksponen. Jadi di sini nanti ada 6 bentuk persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat A dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0. Maka hasilnya adalah fx sama dengan K, ya. Jadi jika ada bentuk seperti ini ya, maka fx sama dengan K. Jadi kalau basisnya sama ya, A itu kan basis ya. Jika basisnya sama maka pangkatnya sama dengan pangkat di ruas satunya ya. Fx sama dengan K. Perhatikan contoh berikut ini. 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/8. Masih ingat ya? 4 itu bisa dirubah menjadi bilangan pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2x plus 1 sama dengan 8-nya dirubah menjadi berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3 itu kalau 8 ya. Kalau 1/8 berarti 2 pangkat min 3. Oke, masih ingat ya. Kita lanjutkan. Kita lihat yang di sini 2 pangkat 2 dikali 2x plus 1. Pangkatnya berarti dikali jadi berapa? 2 pangkat 4x ditambah berapa? 5. Loh, 5 dari mana? 2 kali 1? 2. Sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat basisnya sama ya. Basisnya sama, artinya 4x plus 2 itu sama dengan min 3. Ya, maka 4x sama dengan min 3, 2 pindah jadi min 2. X sama dengan min 5/4. Ya, jadi ketemu ya. Ada pertanyaan? Bisa ya? Kita lanjutkan. Contoh bentuk yang kedua sekarang. Kita masuk ke bentuk yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0. Maka diperoleh fx sama dengan gx. Ya. Ini bentuk yang kedua. Jadi kita lihat absisnya sama, maka pangkatnya sama dengan 4. Coba di sini pangkatnya keduanya sama-sama dengan fungsi ya. Kita lanjutkan. Contoh. Akar dari 9 pangkat 2x plus 1 sama dengan 27 pangkat x min 1. Halo? Masih ingat kalau akar itu sama saja dengan pangkat berapa? Akar
pangkat setengah, berarti per 2 ya. Berarti kita tuliskan di sini 9 pangkat 2x plus 1 per 2. Ini pangkat ya. Kemudian sama dengan 27 bisa dirubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan x min 1. Jadi pangkatnya bisa dikali ya. Kemudian ini 9 itu bisa dirubah menjadi berapa? 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2x plus 1 per 2. Sama dengan di sini 3-nya pangkat berapa ini? 3 pangkat 3x min 3 ya. Yang ini bagaimana pangkatnya? 2 dengan 2 ini bisa habis ya. Ini bagaimana habis ya? Jadi sisanya berapa? 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat 3x min 3. Kita lihat absisnya sama ya. Absisnya sama ya. Jadi fx sama dengan gx. Hasilnya adalah 2x plus 1 sama dengan 3x min 3. Sehingga x-nya bisa dikumpulkan ya. Mau dikumpulkan ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. X-nya di kiri boleh. Berarti 3x ini pindah jadi min 2x ya. Kemudian yang sini jadi 1, 3-nya pindah jadi plus 3. Berapa ini? 4 sama dengan 3x min 2x berapa? 1. Berarti x-nya sama dengan 4x sama dengan 4 ya. Baik. Bisa diterima? Lanjut. Lanjut bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah jika ada A dipangkatkan dengan fx, kemudian B dipangkatkan dengan fx. Ini yang sama apa? Yang sama pangkatnya ya. Absisnya beda. Syaratnya A-nya positif dan A tidak boleh sama dengan 1. B-nya juga positif dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Maka fx-nya sama dengan 0. Ini bentuk yang ketiga. Contoh. Dua pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4. Nah, kita lihat absisnya sama tidak? Tidak. Pangkatnya sama tidak? Sama. Berarti pangkatnya sama dengan berapa? X kuadrat min 4 sama dengan ini loh, fx sama dengan 0. Ini tuh ya, sama dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Ya, ingat ya. Halo, ingat jika ada A kuadrat min B kuadrat, hasilnya apa? A min B dikali A plus B. Ya, 4 apa bisa dijadikan pangkat? Bisa. Berapa? E kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. Artinya faktornya berapa? Faktornya adalah X min 2 dikali
X plus 2. Sehingga hasilnya adalah dikira sama dengan 0 toh. Berarti X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Atau X sama dengan berapa? Yang ini min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 2 gitu ya. Himpunan penyelesaiannya. Tak kasih contoh satu lagi. Iki contoh 1. Contoh 2. 7 pangkat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 9 pangkat X kuadrat min 5X plus 6. Ya, ini kita lihat absisnya sama enggak? Sama. Tidak. Pangkatnya sama tidak? Sama. Jadi pangkatnya yang sama dengan 0. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Faktornya berapa ini? 3. Ngawur. Ayo, berapa faktornya? Jika dikali hasilnya 6. Jika ditambah hasilnya min 5. Ayo, berapa faktornya? Jika ditambah hasilnya min 5, jika dikali hasilnya 6. Bilangan berapa itu? Min 2 dan min 3. Berarti X min 2 dan X min 3. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Ada 2 ya soalnya. Oke, bisa dilanjut. Bentuk yang keempat. Jika ada Fx dipangkatkan dengan Hx, kemudian Gx-nya dipangkatkan lagi dengan Hx. Ya, kita lihat bahwa pangkatnya sama, absisnya tidak sama. Untuk menyelesaikan ini bagaimana? Yang pertama nanti adalah Fx-nya sama dengan Gx, diselesaikan dulu ya. Kemudian yang kedua nanti Hx-nya itu yang pangkatnya sama itu sama dengan 0, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau ternyata nanti sama dengan 0, maka Hx sama dengan 0 itu tidak terpenuhi ya, tidak memenuhi. Kemudian syarat yang ketiga adalah Fx sama dengan min Gx. Ini syaratnya adalah Hx-nya harus genap. Ya, syaratnya Hx-nya nanti harus genap. Contoh. Masih tetap tentukan himpunan penyelesaiannya. 2x min 1 dipangkatkan dengan x plus 3 sama dengan x plus 1 dipangkatkan dengan x plus 3. Kita lihat di sini Fx-nya yang mana?
Fx-nya sama dengan 2x min 1. Gx-nya yang mana? X plus 1. Hx-nya yang mana? X plus 3. Sehingga bisa kita selesaikan di sini. Syarat yang pertama dulu ya. Yang pertama di syaratnya apa? Fx sama dengan Gx. Fx-nya apa? 2x min 1 sama dengan Gx-nya X plus 1. Sehingga ini bisa dikumpulkan jadi 1x-nya 2x. Ini pindah jadi min x sama dengan ini berapa? 1. Min 1 pindah jadi plus 1. 2x min x jadi berapa? 2x min x. X sama dengan 1 tambah 1 ya. Kemudian kita lanjutkan sebelahnya. Ini kan baru 1 toh. Yang kedua tadi adalah Hx sama dengan 0. Hx-nya berapa? X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan X sama dengan berapa? Min 3. X min 3 ini harus kita uji dulu. Memenuhi enggak dengan syaratnya ya? Uji syarat. Tak ganti. Uji syarat. Tadi syaratnya kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Fx tadi apa Fx-nya? Fx tadi sama dengan 2x min 1. Berarti kalau F min 3 berarti sama dengan 2 kali min 3 min 1. Berarti sama dengan berapa ini? Min 6 min 1 sama dengan min 7. Min 7 kan tidak 0 kan? Tidak 0. Kemudian uji syarat yang kedua adalah Gx. Gx-nya tidak boleh 0. Gx-nya tadi apa? X plus 1. Berarti kalau G min 3, berarti kan min 3 plus 1. Berarti sama dengan berapa? Min 2. Ini kan juga tidak 0. Karena tidak 0 maka X sama dengan min 3 itu memenuhi. Tinggal syarat yang terakhir, gak cukup ya. Ini syaratnya tadi Fx sama dengan min Gx. Nah lanjut. Syarat yang ketiga ya. Fx sama dengan min Gx. Fx-nya tadi 2x min 1. Min Gx-nya tadi apa? X plus 1. Ya. Kita kumpulkan di sini 2x min 1 sama dengan min kali x min x. Min kali 1 berarti min 1. Kita kumpulkan x-nya berarti 2x. Ini min x pindah jadi plus x. Ini min 1, ini pindah jadi plus 1. 2x ditambah x berapa? 3x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan kira-kira x ini memenuhi tidak? Tidak. Kita cek dulu. Syaratnya tadi apa? Hx-nya harus genap. Kita cek Hx-nya harus genap. Hx-nya tadi sama dengan berapa? X plus 3. Ya. X-nya berapa? 0 ya. 0, maka 0 ditambah 3 sama dengan 3. Genap apa ganjil? 3 itu apa? Genap apa ganjil?
ganjil. Karena ganjil, maka X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi berarti yang memenuhi tadi yang berapa? Yang sebelumnya tadi. 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan berapa? Min 3 ya tadi. Berarti min 3,2. Kita tulis yang dari yang kecil ya. Baru 3. Bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima adalah HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Di sini nanti ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Kemudian syarat yang keduanya adalah Hx sama dengan 1. Syarat yang ketiganya adalah Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx positif. Gx-nya juga harus positif. Kemudian yang keempat, Hx-nya itu sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya ini ya. Sudah? Kita lanjut. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X min 4 pangkat 3X plus 2 sama dengan X min 4 pangkat X plus 4. Kita lihat di situ Fx-nya apa? Fx-nya yang mana? Fx-nya yang ini ya. 3x plus 2. Kemudian Gx-nya yang x plus 4. Sementara Hx-nya adalah yang x min 4. Nah, dari sini kita selesaikan. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Berarti berapa? 3x plus 2 sama dengan x plus 4. Kita kumpulkan x-nya. Berarti 3x, x pindah jadi x sama dengan berapa? 4, 2-nya pindah jadi min 2. 3x min x berapa? 2x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 1, 2 per 2. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu apa tadi syaratnya? Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya apa tadi? X min 4 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. 4 pindah jadi plus 4. Maka X sama dengan 5.
Belum ada syarat ya ini ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. HX sama dengan 0. HX-nya tadi apa? X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. X sama dengan 4. Tadi syaratnya Fx dan Gx-nya harus positif. Maka kita cek. Kita cek Fx-nya. Fx-nya tadi sama dengan apa? 3x plus 2. Ya. X-nya 4, berarti F4 sama dengan 3 kali 4 ditambah 2. Berapa hasilnya ini? 3 kali 4? 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 positif apa negatif? Positif. Sekarang kita cek yang Gx-nya. Gx-nya positif tidak? Gx tadi sama dengan apa? X plus 4. Sekarang X-nya berapa? X-nya 4. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sama-sama positif. Karena sama-sama positif, maka X sama dengan 4 adalah memenuhi. Gitu ya. X sama dengan 4 memenuhi. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah syarat yang keempat apa? HX sama dengan min 1 dengan syarat sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Salah satu stok ganjil, stok genap berarti tidak memenuhi. Ya. HX-nya tadi apa? HX-nya adalah X min 4 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1 min 4 pindah jadi plus 4. Berarti sama dengan X sama dengan berapa ini? 3. Kita cek X-nya 3. Kita cek Fx-nya ya. Fx tadi sama dengan 3x plus 2 ya. Berarti F3 sama dengan 3 kali 3 plus 2. Kelihatan ya? Berarti sama dengan berapa 3 kali 3? 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 itu ganjil ya. Berarti kalau Gx-nya juga ganjil, berarti X sama dengan 3 memenuhi. Kalau tidak, berarti ya tidak memenuhi. Kita cek Gx-nya. Gx tadi sama dengan berapa? X plus 4. X-nya berapa? X-nya 3 ya. X-nya 3. G3 berarti sama dengan 3 tambah 3. Sama dengan 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4. Berarti sama dengan 7. 7 genap atau ganjil? 7 ganjil, 11 juga ganjil. Berarti memenuhi tidak? Memenuhi. Jadi X sama dengan 3 itu memenuhi. Ini memenuhi. Ini memenuhi. Ini memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada 4. HP-nya adalah berapa saja? Urutkan dari yang kecil. 1, kemudian 3, 4, dan 5. Kita lanjut yang ke berapa? Yang ke-6. Berarti yang terakhir ini. Bentuk yang ke-6 adalah A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat F
X plus C sama dengan 0. Di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, C anggota bilangan real. Kemudian ada syarat lagi, A kecilnya tidak sama dengan 0 dan A kecilnya harus positif. Jadi ini nanti menjadi persamaan kuadrat ya. Menjadi persamaan kuadrat. Contoh. Tiga pangkat 2x plus 2 dikurangi dengan 30 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0 ya. Supaya ini kan 3 pangkat x ya, supaya di sini juga 3 pangkat x, maka 2 yang ini dirubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 ya. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat itu kan pangkatnya ditambahkan ya. Ya, ingat ya. Kemudian dikurangi 30 kali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. 3 pangkat 2 berapa? Halo? 3 pangkat 2 berapa? 9. Di sini supaya jadi 3 pangkat x maka 2-nya dijadikan kuadrat. 3 pangkat x kemudian kuadrat ya. Min 30 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Sekarang kita bisa misalkan ini ya. Mana yang dimisalkan? Misalkan 3 pangkat x sama dengan apa? Oleh A, oleh P, terserah ya. 3 pangkat x sama dengan A, maka ini hasilnya apa? 9 kali A pangkat 2 min berapa ini? 30 kali A ditambah 9 sama dengan 0. 9, 39 habis dibagi berapa? Ada 9, 30 dan 9 bisa disederhanakan tidak? Saya disederhanakan ya, masing-masing habis dibagi 3. Hasilnya berapa? 3A kuadrat min 10A ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat saya tulis ulang di sini. Persamaan kuadrat 3A kuadrat min 10A ditambah 3 sama dengan 0. Berapa faktornya? Berapa faktornya? Ingat memfaktorkan ini ya. Ya. Ini A-nya 3 ya. 3 itu perkalian berapa? Ini juga 3, jika dijumlahkan hasilnya min 10. 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3. 3 itu berapa kali 3 juga? 3 kali 1 juga ya. Supaya nanti dijumlahkan hasilnya min 10, berarti bisa jadi min 1 kali min 3. Coba kalikan. 1 kali min 1 berapa? Min 1. 3 kali min 3? Min 9. Benarkah ini? Min 9 ditambah min 9 benar? Min 10? Ya. Sehingga hasilnya nanti sama kalikan ya. Ini X min 3 dan 3X min 1. Gini ya. Jadi hasilnya adalah X min 3 dengan 3X min 1. Jadi hasilnya berapa ini? X sama dengan 3 atau X sama dengan berapa? Ini 1
3. Oh ya, maaf ini tadi kan persamaan kuadratnya A ya. Berarti bukan X tapi A ya. Diganti ini bukan X tapi A. A ya. A min 3, 3A. A sama dengan 3A sama dengan min 3. Tadi A-nya dimisalkan apa? 3 pangkat X ya. A-nya diganti dengan 3 pangkat X sama dengan 3. 3 itu sama saja 3 pangkat 1 ya. Berarti ini kalau sudah absisnya sama, berarti X-nya sama dengan X-nya sama dengan berapa? 1. Ya toh? Kemudian A-nya tadi 3 pangkat X sama dengan 1/3. 3 pangkat X sama dengan 1/3 itu sama dengan berapa? 3 pangkat min 1 ya. Karena absisnya sama maka X sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Ini X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Min 1 dan 1. Gini ya.